Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang salat Jumat yang berbahagia rahimakumullah. Bulan Ramadan disebut juga dengan bulan Al-Quran atau Sahrul Quran karena di dalamnya diturunkan Al-Quran. Berkenaan dengan Al-Quran atau terkait dengan Al-Quran, ada satu perkara yang mesti ada pada diri kita. Apa itu? Yaitu keimanan yang kokoh. Sekokoh-kokohnya bahwa Al-Quran yang ada pada kita ini hari adalah sungguh-sungguh kalamullah atau firman Allah. Mengapa soal ini sangat penting? Karena semua perkara yang terkait dengan Al-Quran itu berpangkal dari soal ini. Dari sejauh mana kita punya keyakinan bahwa Al-Quran kalamullah itu kokoh. Kita punya keyakinan yang kokoh terhadap Al-Quran. Semangat kita membaca atau tilawah Al-Quran itu berangkat dari atau bergantung kepada seberapa kokoh kita punya keyakinan bahwa Al-Quran itu kalamullah. Semakin kokoh, semakin semangat kita untuk membaca Al-Quran. Pun begitu semangat kita untuk mentadaburi, mengkaji isinya, kemudian mengamalkan, apalagi kemudian memperjuangkan. Semua itu bergantung kepada seberapa kuat, seberapa kokoh kita punya keyakinan kepada Al-Quran itu, bahwa Al-Quran itu sungguh-sungguh firman Allah. Karena itulah jamaah sekalian, di bulan Ramadan, di bulan yang sangat istimewa, di bulan kala pertama kali turunkan Al-Quran ini, penting bagi kita untuk meningkatkan keyakinan kita kepada Al-Quran itu. Kalau sudah yakin, ditambah keyakinannya. Kalau sudah kokoh, diperkokoh lagi. Sampai seberapa kokoh, sampai keyakinan kita atau keimanan kita kepada Al-Quran itu berdampak seperti yang disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran itu. Orang yang beriman itu dikatakan oleh Allah, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Kalau disebut nama Allah itu tergetar hatinya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah itu zadatum imana, bertambah imannya. Sampai seperti itu. Dibacakan ayat-ayat tentang surga seperti para sahabat dulu itu, berbinar-binar matanya. Bersemangat menjalani kehidupan dan ketaatan kepada Allah karena dia berharap akan menjadi bagian dari ayat yang disebut itu. Dibacakan kepada ayat-ayat tentang neraka, merinding, bergetar hatinya, bergetar jiwanya, muncul rasa takut luar biasa karena khawatir di akhir hidupnya mati dalam keadaan su'ul khotimah, lalu menjadi bagian dari yang disebut pada ayat-ayat itu. Disebut atau dibacakan ayat-ayat tentang janji-janji Allah, optimis dirasakan. Dibacakan ayat tentang kewajiban ini, kewajiban itu, bersemangat dia mengamalkan. Begitulah
semestinya seorang muslim wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Ya Mas sekalian, karena itulah sekali lagi kita mesti terus memperkokoh. Bagaimana caranya kita memperkokoh keyakinan kita kepada Al-Quran, bahwa Al-Quran kalamullah? Cari cara. Cari terus cara. Bagaimana untuk memperkokoh itu? Silakan masing-masing cari. Di antaranya yang boleh dijadikan sebagai salah satu cara untuk memperkokoh keyakinan kita kepada Al-Quran, bahwa Al-Quran kalamullah adalah dengan memperhatikan bagaimana orang-orang kafir itu, yang semula kafir itu sampai akhirnya dia percaya bahwa Al-Quran kalamullah, lalu dia masuk Islam. Pada kesempatan yang mulia ini Khatib memberikan 2 contoh. Yang pertama adalah Gary Miller. Ini seorang ilmuwan, seorang saintis, persinya seorang ahli matematikawan, yang juga sekaligus adalah seorang pendeta. Dalam usahanya untuk meyakinkan jamaahnya itu tentang kebenaran agama yang dipeluknya, dia ingin tunjukkan kelemahan Al-Quran. Ini cerita sudah sangat lama, tahun 1973. Lalu mulailah dia melakukan penelitian terhadap Al-Quran, riset terhadap Al-Quran. Dan dalam riset itu, dalam penelitian terhadap Al-Quran, dia menjumpai satu ayat yang ketika dia membaca ayat itu, seperti seolah-olah dia mendapatkan jalan untuk mencari kelemahan Al-Quran. Afala yatadabbaruna al-Quran. Itu dalam surat An-Nisa ayat 82. Apakah engkau tidak mentadaburi Al-Quran? Walau kana min indi ghairillah, andai Al-Quran itu bukan datang dari sisi Allah, lawajadu fi khilafan katsira. Niscaya engkau pasti akan menjumpai di dalamnya itu perselisihan atau perbedaan yang banyak. Ikhtilafan katsira. Semangat dia. Kalau ingin mencari kelemahan Al-Quran, cari saja perselisihan antara satu ayat dengan ayat yang lain. Ya mas sekalian, lama dia melakukan riset, 5 tahun. 1973 sampai 1978. Apa yang kemudian dia jumpai? Ringkas cerita jamaah sekalian, yang dia jumpai alih-alih kelemahan Al-Quran, yang dia jumpai justru kekuatan Al-Quran. Tak satu pun dia temui di dalam Al-Quran itu ayat yang bertabrakan dengan ayat yang lain, bertentangan dengan ayat yang lain. Bahkan bukan antara ayat satu dengan ayat yang lain, tak jumpai juga pertentangan antara ayat Al-Quran dengan sains modern. Dia menunjuk rangkaian dari surat Al-Mu'minun yang mungkin jamaah sekalian hafal di bagian awalnya itu, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un dan seterusnya. Cuma biasanya jamaah hafal sampai ayat 8, 9, 10. Selepas ini boleh diperiksa mulai ayat 12 sampai 16. Di sana terbaca walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Thumma khalaqnan nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghata fa khalaqnal mudghata 'idhama wa qasawnal 'idhama lahman thumma ansa'nahu khalqan akhar. Fatabarrakallahu ahsanul khaliqin. Thumma innakum ba'da dzalika lamayitun thumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Ini ayat berbicara tentang fase-fase pertumbuhan janin di dalam tubuh, di dalam rahim ibu. Dari nutfah ke alaqah, dari alaqah ke mudghah, dari mudghah ke idhamah, kemudian ditiupkan ruh. Masing-masing fase ini atau tahap ini, 3 tahap ini 40 hari disebut dalam hadis riwayat Bukhari. Dalam Al-Quran disebut dhulumatus salah, 3 kegelapan. Maka ibu-ibu yang hamil pasti akan merasakan hari ke-120 itu mak grenjel gitu kalau orang Jawa bilang. Saat janin ditiupkan ruh dia bergerak. Dan begitu pula yang dikatakan oleh ilmu kedokteran modern. Confirm. Maka ringkas cerita bahwa hadirin jamaah sekalian, Gary Miller ini akhirnya bukan kembali ke jamaahnya. Tapi dia akhirnya memutuskan masuk Islam. Karena yakin bahwa Al-Quran ini adalah kalamullah. Tidak mungkin ini buatan Muhammad 1400 tahun yang lalu, yang ummi, yang ilmu kedokteran belum berkembang seperti sekarang ini. Dia merubah namanya menjadi Abdul Wahid Omar.
terkenal menjadi pendakwah terkemuka di Amerika bagian utara. Jemaah sekalian, begitulah orang kafir yang terbuka pikirannya sampai akhirnya dia mendapatkan kebenaran dengan mengkaji Al-Quran, bahwa Al-Quran itu adalah sungguh-sungguh kalamullah, dan akhirnya dia masuk Islam. Ada satu contoh lagi namanya Maurice Bucaille, berkebangsaan Prancis, ahli bedah. Suatu saat, ini cerita juga sudah lama, tahun 1976, dia ditunjuk oleh pemerintah Prancis menjadi bagian dari tim peneliti mumi. Ketika dia meneliti mumi itu, dia jumpai dua keanehan. Yang pertama adalah mumi ini utuh. Padahal mumi ini kan terjadi di masa Musa. Musa itu jauh di belakang sana, lebih dari 4.000 tahun yang lalu. Bagaimana bisa ini jasad yang sudah berumur ribuan tahun kok masih utuh? Dan kemudian ketika dia sebagai ahli bedah, dia buka-buka itu tubuh mumi itu, dia jumpai banyak sekali kandungan garam. Lalu dia menanyakan keanehan itu ke orang di sekeliling dia. Tak jumpai jawabannya sampai suatu hari dia diundang dalam sebuah seminar tentang mumi di Kairo. Dan kembali dia tanyakan persoalan itu, lalu dijawab oleh salah seorang panelis dengan mengutip surat Yunus ayat 92. Fal yauma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah. Pada hari ini aku selamatkan tubuhmu. Untuk apa? Untuk menjadi ayah atau menjadi pelajaran liman khalfaka, orang-orang sesudahmu atau setelahmu. Jadi Allah lah yang menyelamatkan jasad Fir'aun, mumi, yang kemudian menjadi mumi itu. Ketika dia ditenggelamkan di Laut Merah, itu menjadi preservasi atau pengawetan yang luar biasa. Dan akhirnya kemudian benar, orang-orang sesudahnya sampai ini hari bisa mendapatkan pelajaran dari apa yang dilihat ini hari. Jasad Fir'aun yang utuh. Akhirnya apa? Jamaah sekalian, sama seperti Gary Miller, Maurice Bucaille ini memutuskan masuk Islam. Hanya istimewanya, sebelum dia masuk Islam, dia berjanji dia harus paham lebih dulu Al-Quran. Dan dia tahu untuk paham Al-Quran, dia harus paham bahasa Al-Quran, bahasa Arab. Maka dia bertekad mempelajari bahasa Arab, bahasa Al-Quran. 2 tahun kemudian, dia mulai pada usia 50. Dia betul-betul bisa menguasai bahasa Arab. Itu bahasa Al-Quran, baru kemudian dia masuk Islam. Didengar berita ini oleh Raja Fahd, akhirnya Maurice Bucaille diundang ke Arab Saudi untuk mendapatkan penghargaan. Ya mas sekalian, itulah contoh, sekedar contoh. Dan banyak lagi contoh-contoh yang lain. Bagaimana orang kafir sampai pada satu keyakinan. Lain orang kafir, orang yang tidak beriman kepada Allah. Saja dia akhirnya beriman kepada Allah. Karena mengkaji Al-Quran, bahwa Al-Quran itu betul-betul kalamullah. Apalagi kita yang menjadi muslim sejak lahir, mestinya kita punya keyakinan yang lebih kokoh daripada mereka. Atau sama kokohnya dengan mereka, bahwa Al-Quran itu sungguh-sungguh kalamullah. Ini kunci sekali lagi. Jika kokoh kita keyakinan kepada Al-Quran, maka insya Allah semangat kita membaca. Karena membaca itu adalah bagian paling dasar dari kita memperlakukan Al-Quran. Al-Quran itu sesuai dengan namanya, dari asal kata qara'a yaqra'u Qur'anan adalah bacaan. Jadi aneh jika kita sudah tahu bahwa Al-Quran itu bacaan, tak pernah kita baca. Apalagi Rasulullah SAW sudah menjelaskan keutamaan membaca Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran itu nanti akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat kepada siapa? Li ashabihi, kepada sahabatnya. Siapa sahabat Al-Quran? Dialah yang masa hidupnya itu rajin membaca Al-Quran. Semangat membaca Al-Quran, semangat pula mentadaburi, mengkaji isinya agar bisa diamalkan. Dengan kita mengamalkan Al-Quran, maka kita memfungsikan Al-Quran sebagai hudalinas, sebagai petunjuk hidup kita. Hidup kita ini perlu petunjuk, sebab kalau kita tidak menggunakan petunjuk atau tanpa petunjuk, pasti akan sesat dan akan celaka. Itu sudah dinas oleh Allah Subhanahu wa taala.
famanittaba'a hudaya, barang siapa yang mengikuti petunjukku, yaitu Al-Quran, fala yadhillu wa la yasqa, maka dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Dengan kata lain, jika tidak mengikuti petunjuk Allah, tidak mengikuti Al-Quran, maka pasti dia akan sesat dan pasti akan celaka. Apa contohnya? Contoh sederhananya, kalau kita tidak menggunakan Al-Quran, kita menamai sebuah perbuatan aja itu bisa keliru. Kalau kita menggunakan Al-Quran, orang yang berhubungan suami istri padahal dia bukan suami istri, namanya zina. Tapi kalau kita tidak menggunakan Al-Quran, lihat ini hari. Apa namanya itu? Namanya bukan zina, tapi pekerja seks komersial. Pekerja dia. Kalau dia pekerja lalu yang datang kepada dia namanya apa? Dinamai tamu, dinamai klien. Ini hari. Coba itu bukti kecil. Begitu kita lepas dari Al-Quran, sesat kita, celaka kita. Karena itu, tidak bisa tidak kita, kalau kita ingin selamat dan tidak ingin celaka, maka kita harus menjadikan Al-Quran itu betul-betul berfungsi sebagai hudal linas wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan pembeda. Pembeda antara hak dan batil. Pembeda antara jalan lurus, jalan bengkok. Pembeda antara gelap dan terang. Pembeda antara halal dan haram. Pembeda antara yang diridhoi dan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya mas sekalian, jika kita berpegang teguh kepada Al-Quran, maka kita akan selamat, punya semangat untuk mengamalkan dan memperjuangkan terwujudnya ajaran Al-Quran. Dan itu satu-satunya yang bisa memastikan hidup kita, hidup keluarga kita, bahkan juga hidup bangsa dan negara kita ini selamat di dunia sampai tiba di akhirat. Tanpa itu tak akan mungkin terwujud apa yang kita sering dengarkan itu. Baldah thayyibah wa rabbun ghafur. Negeri yang baik yang penuh dengan ampunan Allah. Yang ada bukan baldah thayyibah tapi baldah sayyi'ah. Negeri yang buruk. Negeri yang penuh dengan masalah, ditimpa masalah. Belum selesai masalah, tumpuk lagi masalah berikutnya. Tak pernah berakhir seperti yang kita lihat ini hari. Kalau negeri ini kita baca di dalam perspektif Al-Quran, maka kita bisa menarik kesimpulan sederhananya bahwa ini negeri sudah jauh dari apa yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Apa yang diharamkan oleh Al-Quran dihalalkan ini hari. Contoh riba. Apa yang diharamkan oleh Allah dihalalkan ini hari. Apa yang dihalalkan oleh Allah diharamkan ini hari. Apa? Segala hal yang berkaitan dengan syariah, berkenaan dengan khilafah, ini hari diharamkan, disebut dengan istilah yang tak senonoh, istilah radikal, radikul, fundamentalis, garis kelas, segala macam. Dan siapa saja yang bersikukuh dengan keyakinan itu, apalagi mendakwakannya, kita sudah tahu nasibnya bakal seperti apa. Padahal itu dihalalkan oleh Allah, bahkan diwajibkan. Ini hari diharamkan dan dilarang. Kebalik-balik. Ya mas sekalian, itulah yang terjadi. Karena itulah maka penting sekali bagi kita ini hari di bulan Ramadan kita tingkatkan keyakinan kita kepada Al-Quran. Kita perkokoh. Kalau sudah kokoh, perkokoh lagi sekokoh-kokohnya agar kita memiliki semangat yang membara, yang ditopang oleh keyakinan kita kepada Al-Quran untuk membaca Al-Quran, mentadaburinya, mengamalkannya, dan memperjuangkannya. Insya Allah sampai terwujud apa yang dicita-citakan oleh semuanya, yaitu kebaikan bagi seluruh alam semesta, rahmatan lil alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wasamiul alim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Baginda Rasulullah SAW menyampaikan keluhannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenaan dengan sikap umat Islam terhadap Al-Quran. Ya Rabbi inna qaumit tahudu hadzal Qur'ana mahjura. Ya Allah Tuhanku, sesungguhnya umatku telah menjadikan Al-Quran ini mahjura, sesuatu yang diabaikan. Dia muslim tapi tak bisa membaca Al-Quran.
Ada 52% menurut BPS umat Islam di negeri ini yang tidak bisa membaca Al-Quran. 52%. Dia bisa membaca Al-Quran tapi tidak mentadaburinya. Dia tahu isinya tapi tidak mengamalkan. Dia tahu isinya, mengamalkan, tapi mengamalkan sebagian dan meninggalkan sebagian yang lainnya, dan tak acuh dengan segala kemungkaran yang ada, tak memperjuangkan isi Al-Quran. Itulah bentuk-bentuk dari umat Islam ini hari memahjuroi Al-Quran. Jika kita tidak ingin seperti yang disebut oleh baginda Rasulullah SAW tadi itu, memahjuroi Al-Quran, maka tidak bisa tidak kita beriman kepada Al-Quran, kemudian rajin membacanya, mentadaburinya, mengamalkan dan memperjuangkan. Insya Allah dengan begitu kita akan mendapatkan syafaat. Bukan hanya syafaat dari Al-Quran, tapi juga syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Selamat hidup di dunia dan insya Allah juga selamat hidup di akhirat nanti kelak insya Allah. Akhirnya marilah kita tutup khutbah ini dengan bersama-sama berdoa, memohon kepada Allah dengan penuh khusyuk, khudu, tadarruk, berharap mudah-mudahan Allah mengabulkan semua.